Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibsarifuddin, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Cendekia Sukariga, Kabupaten Cianjur, yang alhamdulillah pada saat hari ini sampai saat hari ini saya sedang melakukan pendidikan guru penggerak, terutama saya sedang mempraktikkan modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kaitan dengan tugas saya diinstruksikan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya Bapak Kepala Sekolah yang sangat hebat. Mungkin bisa dilihat di depan saya itu salah satu kepala sekolah senior saya juga waktu itu di MGMP PJOK, dan bahkan guru saya juga. Bapak, selamat datang di acara wawancara saya. Terima kasih atas waktunya Bapak bisa meluangkan. Mungkin Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT. Saya selaku kepala SMP 2 Cianjur bersyukur alhamdulillah kedatangan calon guru penggerak. Mudah-mudahan calon guru penggerak ini bisa membantu kerjasamanya dengan sekolah-sekolah. Betul, memberikan saya mampu menggerakkan sekolah. Betul. Ya, baik Bapak, terima kasih atas perkenalan Bapak. Memang pada dasarnya kita sebelum membahas materi pokok ya Pak ya, bahwa salah satu peran guru penggerak itu ada jargonnya Pak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin ini salah satu langkah saya dalam menjalankan salah satu peran saya sebagai guru penggerak. Kaitannya dengan itu, mungkin saya juga tergerak ingin mewawancarai Bapak terhadap teknis-teknis yang sudah Bapak lakukan, terutama kan Bapak memiliki segudang pengalaman yang tentunya akan saya dapatkan pada pertemuan yang luar biasa ini. Saya yakin Bapak memiliki teknis-teknis tertentu dalam mengambil keputusan seperti itu. Maka dari itu nanti disampaikan saja Pak, karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Saya coba untuk menggali pengalaman Bapak yang sangat luar biasa berkarir menjadi guru itu. Bapak terhitung dari tahun berapa Pak? Dari dulu udah lama, dari tahun 1989. 89, saya belum lahir Pak. Gimana perasaan guru pada waktu itu dengan sekarang, perubahannya bisa digambarkan nggak Pak yang Bapak rasakan? Kalau pelaksanaan dari waktu dulu, sekarang dari Jauh ya Pak? gimana bisa, terutama kita sedia IT saja. Betul. Karena dulu itu tidak mengenal HP tidak. Beda ya Pak ya, masih konvensional ya, tradisional. Bisa langsung ketemu dengan anak itu waktu di sekolah saja. Oh iya. Dulu sekarang itu kapan di mana saja, siang malam bisa bertemu dengan anak. Saya ini ya Pak ya. Mungkin bisa dengan adanya kemajuan teknologi sekarang. Iya. Itu kebetulan dulu sekarang. Untuk sekarang, terutama saya di era milenial ya Pak ya. Jadi, ya baik Bapak, saya sudah agak sabar lagi ingin menggali pengalaman atau ilmu-ilmu dari Bapak. Saya meyakini dalam hati, kenapa di luar sana kan banyak yang meminta saya untuk mewawancarai, untuk saya upload di YouTube juga. Nanti gak apa-apa ya Pak ya, kalau saya upload juga di YouTube ya, supaya nanti dijadikan referensi dengan rekan-rekan yang lain juga. Karena tugas ini sering dilihat juga oleh seluruh peserta calon guru penggerak se-Indonesia Pak. Jadi memang saya meminta izin dulu kepada Bapak bahwa kita diliput dengan berbagai kamera Pak ya, bisa Bapak lihat juga, ada teman-teman juga yang lain untuk membantu saya. Memang di luar sana, kenapa saya mengambil Bapak untuk saya wawancarai? Karena itu Bapak kan memiliki latar belakang yang sama dengan saya, sama-sama guru olahraga ya Pak ya. Kita ada perasaan emosional juga, satu profesi mungkin dengan olahraga dengan saya juga, dan tentunya ini akan menjadi bahan yang luar biasa ketika
hasil dari wawancara ini untuk dipublikasikan gitu Pak, seperti itu. Baik Bapak, kaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ya Pak ya sebagai pemimpin, khususnya sebagai Bapak yang bertugas sebagai kepala sekolah, tentunya materi ini tidak lepas peran dan fungsi Bapak dalam melaksanakan jabatan sebagai kepala sekolah. Yang menjadi pertanyaan pembuka Bapak ya, berdasarkan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, keputusan apa yang menurut Bapak baik atau memberikan bermakna ataupun memberikan tantangan tersendiri yang harus Bapak putuskan dengan situasi yang dihadapi dengan berbagai pertimbangan dan tantangan tersebut. Jadi saya ingin bertanyakan, dari semua hal yang pernah Bapak putuskan, menurut Bapak yang paling bermakna, berkesan, dan memberikan tantangan, mungkin memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lain, itu tentang apa sih Pak? Seperti itu. Dalam pengalaman yang Bapak alami selama menjadi kepala sekolah dan juga selama menjadi guru, ini pengalaman yang unik itu ya, masalah kenakalan siswa yang ikut mengikuti jejak yang salah, yaitu masalah geng Kelompok-kelompok tertentu ya. geng yang menyebabkan anak itu lama kelamaan kelihatan menjadi yang negatif. Kalian belajar, kalian teman-teman, kemalakan, ini tantangan yang harus kita buktikan di sekolah itu siswa tersebut bisa berubah semaksimal mungkin. Tugas kita dari sekolah. Berarti memang pengalaman yang menurut Bapak sedikit memberikan tantangan itu dalam menangani kasus-kasus kenakalan remaja ya Pak ya? Dalam menangani kasus kenakalan remaja di sekolah. Iya, karena itu bukan yang pihak luar sekolah. Betul. Jadi itulah uniknya kita sedang juga dengan orang-orang di luar lingkungan sekolah. Betul. Itu tantangan. Itu yang memang sih tantangan yang Bapak sampaikan itu bukan saya rasa gitu ya. Hampir semua kepala sekolah dilema ya Pak ya, terutama dalam menyikapi kenakalan-kenakalan yang kita bisa lihat sendiri dalam berbagai media sosial juga ya Pak ya. Entah itu ada keributan, entah itu ada perpeloncoan dan lain sebagainya. Baik Bapak, luar biasa ini tema yang Bapak sampaikan kepada saya dalam mengambil keputusan yaitu tentang kenakalan remaja ya Pak ya, dan lain sebagainya. Baik Bapak, saya ingin menggali lagi lebih dalam pengalaman Bapak selama Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya Pak, atau rujukan moral yang Bapak rasakan, yang Bapak hadapi itu seperti apa sih Pak? Misalkan karena Bapak menyikapinya itu kenakalan remaja itu otomatis kan Pak, perannya ada kenakalan yang sifatnya individu juga, ada yang sifatnya kelompok, atau mungkin Bapak merasakan ada rasa keadilan lawan rasa kasihan juga gitu kan, jika memang permasalahan itu tidak Bapak selesaikan juga, atau mungkin Bapak juga merasakan bahwa ada nilai kebenaran dan kesetiaan yang dirasakan oleh anak-anak, mungkin bisa dijabarkan juga ya Pak ya, apakah mungkin dampak jangka panjang, jangka pendek ataupun jangka panjang yang Bapak rasakan pada waktu itu dalam pengambilan keputusan seperti apa sih Pak? Saya penasaran yang Bapak alami gitu. Nah, dalam penanganan kasus itu ya, yang pertama kita gunakan secara individual. Kalau tahu misalnya juga satu, apakah dia ikut misalnya kelompok, atau tidak. Nah, sekarang bisa dalam menggali atau menanganinya, bisa menggunakan pasal kasih sayang dan kasih sayang. Tujuan kita sekarang itu jelas. Sedangkan anak sampai terjadi misalnya masalah kebunuhan, tapi kita harus memberikan nilai kasih sayang. Itu yang kasih sayang. Sayang akan berarti yang penerapannya betul. Mungkin itu nilai kasih sayang itu bisa baru. Memang berat ya Pak ya. Berarti Bapak mengidentifikasi kasus itu dengan yang paling Bapak rasakan gitu ya, perihal mengenai perasaan dan apa ya,
kasihan mungkin ya Pak ya, Kasihan. antara keadilan dan kasihan juga, kemudian kebenaran dan kesetiaan gitu kan. Memang ya itu juga sih Pak. Itu yang Bapak rasakan mungkin seperti itu. Baik Bapak, kita akan menggali lagi dengan berbagai pertanyaan yang tentunya akan saya berikan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara umum dalam mengambil suatu keputusan apakah sudah sesuai dengan hati nurani atau langkah-langkah. Mungkin Bapak bisa merasakan juga Bapak itu memutuskan dua-duanya ada benarnya juga, itu kan ada kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau minimal ada beberapa poin yang Bapak rasakan mungkin saja Bapak mengalami hal itu. Silakan disampaikan Pak pengalaman Bapak waktu itu. Nah, memang dalam keputusan tadi masalah kejadian anak tersebut, kita juga harus mengisi bahwa pembina tersebut juga punya nilai-nilai dan kita mengambil keputusan akibatnya dalam menangani tersebut. Dan kita berhasil membimbing anak tersebut, insya Allah keuntungan kita bisa dimiliki sekolah akan kembali bahwa pertama pribadi anaknya sendiri, alhamdulillah bisa berubah. Keuntungan di sekolah suatu kebanggaan di mana kita bisa memecahkan masalah, bisa memiliki kalau kita yang positif. Keputusan itu laksanakan dengan keputusan bersama antara guru sekolah dan guru masuk sekolah, baik anak-anak melibatkan sekolah yang lain. Guru kalau bersamanya insya Allah dengan bukti dan punya bagaimana cara menanggulangi seperti itu. Yakin semua juga bisa keputusan bersama sehingga apa kita melihat pertama apakah sesuatu itu berubah atau tidak. Nah, ini keputusan kita hasil musyawarah bersama dalam guru termasuk kita tadi melibatkan siswa, melibatkan masyarakat juga, ya masyarakat juga kita harus tahu bahwa ini keputusan dari sekolah dan ini masyarakat juga seperti tadinya. Kalau kita melibatkan instansi kepolisian, kita juga instansi juga bisa mengetahui bahwa kalau kita seperti ini dan saran dari dia gimana sehingga kita terbentuk suatu tim penanganan tersebut. Berarti banyak nilai-nilai kebenaran juga ya Pak yang menjadi bahan pertimbangan Bapak dalam mengambil keputusan ya Pak ya, yang mungkin tidak hanya satu nilai kebenaran saja, mungkin nilai-nilai yang lain juga yang tentunya jadi pertimbangan Bapak. Ya baik Bapak, ini luar biasa pengalaman Bapak yang begitu hebat dalam sebuah penyelesaian keputusan Pak ya, sebagai Bapak dan sebagai kepala sekolah atau pimpinan di satuan pendidikan tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kita sudah mengetahui bersama ya Pak ya, dalam mengambil keputusan itu kan ada 9 langkah. Tentunya saya juga kan sebelumnya sering bertanya juga kepada Bapak, itu kan bagaimana sih sebagai pimpinan itu dalam mengambil keputusan. Memang pada beberapa pertemuan belakang saya juga sering-sering sharing dialog sama Bapak juga. Tapi dari 9 yang sudah Bapak berikan kepada saya, menurut pengalaman Bapak nih, apakah pernah menjalankan semuanya atau mungkin sebagian dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang perlu kiranya Bapak menyampaikan pada saat yang berharga ini ya, di pertemuan saya dengan Bapak khusus ya Pak, dalam tugas saya di guru penggarap itu, Bapak kiranya untuk menyampaikan penjelasan apakah semuanya sudah tersampaikan langkah-langkahnya atau memang sebagiannya saja dengan pertimbangan yang baik. Silakan. Dalam mengambil keputusan yang Bapak rasakan selama ini yang Bapak rasakan
sebenarnya hampir dilaksanakan. Dan sebelah itu ya Pak ya. Masalah sekolah tidak, Iya. tergantung pemberian orang. Betul ya. Contoh, itu ada terima ada kasus di sekolah lain ada anak yang tadi berkelahian, minta terbayang. Saya itu gunakan siapa pelakunya, dari siapa, dedikasi masalahnya, itu salah, ke lapangan, itu bersama dengan pihak-pihak tertentu, untuk masyarakat dapat digunakan apa yang harus dicapai, misalnya yang disepakati itu tim yang diperlukan. Pengenalan itu dan keputusan dan membuat keputusan itu bersama dengan seluruh yang terlibat di sana. Setelah dulu pihak-pihak yang sedang melaksanakan itu dengan keputusan dari yang kami Betul. Baik Bapak, berarti Bapak dalam mengidentifikasi kasus itu tidak memiliki hambatan ya Pak ya, karena Bapak mengidentifikasinya adalah memperhatikan 9 langkah dan memang 9 langkah itu disesuaikan dengan kejadian yang sedang terjadi ya Pak ya. Luar biasa sekali Bapak perihal pengambilan keputusan Bapak yang memperhatikan 9 langkah yang tentunya ditafsirkan atau diimplementasikan dengan gaya Bapak sendiri ya Pak ya sebagai pimpinan. Baik Bapak, ini pertanyaan selanjutnya kan tentang dilema etika ya Pak ya, bahwa perkembangan sekarang ketika kan menjadi perhatian juga ya Pak, bagaimana mungkin dalam program pendidikan kita ada yang dinamakan dengan pendidikan karakter atau mungkin dalam kurikulum mereka itu tentang profil pelajar Pancasila yang disesuaikan atau disempurnakan dari kurikulum sebelumnya gitu kan, kaitan dengan dilema etika tentang karakter anak didik gitu kan. Selama Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika apapun itu, entah itu kenakalan remaja ataupun yang lainnya, yang mendasari Bapak menyelesaikannya itu dalam hati itu apakah memang ada rasa keadilan ataupun ada rasa belas kasihan ataupun memang Bapak menimbang jangka pendek, jangka panjangnya terhadap keputusan Bapak, ataupun Bapak melihat sebagai individu ataupun kelompok yang harus Bapak sampaikan, putuskan itu kiranya dari berbagai kasus yang pernah Bapak tangani gitu kan, Bapak putuskan itu lebih condongnya kemana sih Pak perihal dengan dilema etika itu? Dari dilema etika tersebut ya, apa yang orang alami ya. Betul. Yang pertama kasih sayang kepada yang kedua untuk kebenaran individu juga perlu ya. Kemudian juga masuk Siapa yang benar yang salah ya Pak? kita harus punya rasa dia diakui, diakui disenangi. Jadi jangan dibeda-bedakan. Juga karakter masing-masing itu beda, orang beda. Itu pasti orang yang perlu kita kaji dan kita bina itu. Kita dari pemantauan dan kemungkinan si anak ini kurang berkelahi. Kalau kita sayangi kita bina, kita tuh suatu kelak bisa jadi lahir. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, saya akan terus mengalih juga kan. Kalau tadi sudah Bapak jawab dengan sangat baik. Kemudian yang selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Mungkin tantangan yang Bapak hadapi itu seperti apa? Misalkan apa ya? Contoh-contohnya kan banyak yang misalkan tantangannya Bapak lebih menganalisis kasus tersebut ataupun memang Bapak menyelesaikannya seperti apa, tolong disampaikan juga Pak seperti itu. Nah, memang tantangan itu selalu ada saja. Harus bisa mengambil risiko sebagai ya guru ya pimpinan bisa berisiko. Contoh kejadian yang pertama sekarang itu sama motor yang terkait anak jelas harus berat bisa mencari langsung di lapangan. Tantangannya yang berat, tapi tantangan itu ya kita bisa berdialog dengan
komunikasinya dengan orang-orang tersebut, dengan siswa tersebut, kasusnya di mana. Karena apa yang motor, nanti anak-anak dari motor juga akan menerima intinya, bahwa itu rekaman tersebut dan tadi ada apa itu. Tadi bukan sekolah itu kan punya data cara sendiri. Yang namanya juga kalau SMP SMA yang juga anaknya. Jadi kita punya cerita menggunakan wisata itu yang masuk Berarti Bapak lebih ke menganalisis ya terhadap kejadian tersebut, termasuk mungkin Bapak juga berkaca kepada kejadian-kejadian sebelumnya yang tentunya mungkin kalau yang namanya kenakalan remaja otomatis itu sangat berbenturan dengan peraturan dan tata tertib sekolah juga ya yang sebagaimana sudah Bapak sampaikan tadi. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sesuatu ya sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, yang memang mungkin ini lebih ke cara Bapak ya dalam menangani atau meningkatkan perihal dilema etika yang menjadi karakter dari siswa itu sendiri atau mungkin pada guru, mungkin seperti apa Pak bisa dijelaskan kepada saya? untuk enggak kalau supaya jadwal yang anak itu memang ada kita berkala 3 bulan sekali tapi khusus bagi anak-anak yang terlibat seperti itu harus lebih jelas itu harus ada program yang susah dibuat yang kasus itu terbuat jadwal khusus dia sendiri program khusus itu melalui BPK tersebut dilakukan dan jadwalnya kita hasil di sini itu kejadian 1 minggu dalam 6 bulan kita berhasil hasilnya itu penting terus isolasi. Jadi lebih ke program ya Pak ya, program yang sudah Bapak buat. Jadi program kedua ada yang umum, yang khusus yang masalah itu. Oke. Luar biasa nih, berarti ada 2 sisi program ya Pak ya sasarannya. Baik Bapak, ini sebenarnya pertanyaannya hanya penekanan saja. Selama Bapak menangani kasus ini, misalkan sekolah perihal tentang kenakalan remaja dan berhubungan dengan peraturan sekolah juga, apakah langsung diselesaikan pada hari itu juga tindak lanjutnya ataupun memang ada prosedur yang lain nih? Seperti apa Pak? Mendengar atau melihat laporan-laporan dari pihak sekolah di sekolah, kami dari sekolah itu seperti biasa kalau ada masalah kita tanya dulu dari siapa benar tidak ya cek ke lapangan di mana kejadiannya terus kedua kita data sudah akurat kita baru mencoba dengan mereka akan panggil orang tersebut punya data real data panggil orang tersebut ini yang aku berarti punya data ini sudah publik kami keputusan dari sekolah kita itu bila kalau sudah keputusan misalnya tadi data tersebut kami yakin sekolah itu juga tidak bisa lepas dari kejadian tersebut atau berbina.